Malam itu, ruang makan keluarga besar West yang biasanya hangat seketika berubah menjadi medan perang yang mencekam. Padahal, acara syukuran kenaikan jabatan West baru saja dimulai. Di atas meja, hidangan spesial masakan Ibu West mengepulkan uap panas, namun atmosfer di ruangan itu jauh lebih membara. West duduk di samping Maya, istrinya yang selama 2 tahun ini dikenal sebagai sosok menantu idaman, lembut, santun, dan nyaris tidak pernah meninggikan suara. Namun, apa yang terjadi malam ini benar-benar di luar nalar West. Ibu sengaja yang memasukkan garam sebanyak ini? Apa ibu ingin tekanan darahku naik? Atau ibu memang sudah mulai pikun dan tidak bisa membedakan bumbu lagi? Suara Maya memecah keheningan dengan nada yang begitu tajam dan merendahkan. Seluruh anggota keluarga yang hadir terperanjat. Sendok dan garpu berdenting pelan saat mereka berhenti makan. Ibu West, seorang wanita parubaya yang selalu bangga akan menantunya, tampak mematung. Wajahnya memucat, matanya berkaca-kaca karena terkejut sekaligus malu di depan kerabat lainnya. West menoleh ke arah istrinya dengan tatapan tidak percaya. "Maya, kamu bicara apa? Minta maaf sekarang, itu tidak sopan," bisik West dengan nada menekan, mencoba meredam suasana. Namun, bukannya merasa bersalah, Maya justru meletakkan sendoknya dengan kasar hingga menimbulkan dentingan nyaring yang memekakkan telinga. Ia menatap mertuanya dengan pandangan yang penuh kebencian, sesuatu yang belum pernah West lihat sebelumnya. "Minta maaf untuk apa, West? Untuk kejujuran? Sejak dulu aku muak melihat semua orang di rumah ini bersikap seolah-olah mereka adalah keluarga paling suci. Padahal, kalian semua hanya beban." Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Kakak perempuan West berdiri, hendak memprotes. Namun Maya lebih dulu berdiri. Ia menyambar tas tangannya, memberikan tatapan sinis terakhir pada Ibu West yang kini tertunduk sambil terisak pelan. Tanpa sepatah kata lagi, Maya melangkah pergi meninggalkan ruang makan, membiarkan West mematung di tengah kehancuran harga diri keluarganya. West mengejar Maya keluar dengan jantung yang berdegup kencang karena amarah dan kebingungan. Di dalam mobil, Maya hanya diam dengan wajah sedingin es, sangat berbeda dengan sosok yang tadi siang masih menyiapkan bekal untuknya dengan senyuman manis. West merasa seolah sedang duduk di samping orang asing. Ia ingin meledak, namun ada sesuatu dalam sorot mata Maya yang menyiratkan bahwa ini baru saja dimulai. Ia tidak tahu bahwa di balik perubahan drastis itu, ada sebuah nama yang sedang menunggu di kegelapan, Guntur. Keheningan di dalam mobil terasa begitu mencekam, jauh lebih menyakitkan daripada keributan yang baru saja terjadi di ruang makan tadi. West mencengkeram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih, sementara Maya hanya menatap kosong keluar jendela, seolah-olah dia baru saja menyelesaikan tugas biasa dan bukan baru saja menghancurkan martabat mertuanya sendiri. Napas West memburu, dadanya sesak oleh campuran antara amarah yang meledak-ledak dan rasa tidak percaya yang amat dalam. "Apa itu tadi, Maya? Jawab aku." Suara West menggelegar, memecah kesunyian yang membekukan itu. "Ibuku tidak pernah sekalipun berbuat jahat padamu. Kenapa kamu tega menghina dia di depan semua orang?" Bukannya menjawab dengan kemarahan yang sama, bahu Maya tiba-tiba berguncang. Isak tangis yang terdengar begitu tulus dan menyayat hati mulai memenuhi kabin mobil. Maya menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya seolah merosot lemas di kursi penumpang. "Aku tidak tahu, West. Aku benar-benar tidak tahu apa yang merasukiku," rintihnya di sela tangis. "Belakangan ini kepalaku sering sakit." Suaranya begitu berisik. "Aku merasa seperti ada orang lain yang mengendalikan mulutku." Melihat istrinya yang rapuh seperti itu, amarah West yang tadinya meluap seketika goyah. Ia bingung. Apakah istrinya sedang sakit mental? Ataukah ini hanya kelelahan yang luar biasa? Maya terus meminta maaf, memohon agar West tidak membencinya, dan bersumpah bahwa dia sangat mencintai keluarga West. Sandiwara itu begitu sempurna, hingga West merasa bersalah karena telah membentaknya. Sesampainya di rumah, Maya langsung masuk ke kamar dan mengunci diri di kamar mandi dengan alasan ingin menenangkan diri. West terduduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya yang berdenyut. Saat itulah, ia mendengar suara getaran pendek dari dalam tas kerja Maya yang tergeletak di meja rias. Getaran itu tidak terdengar seperti ponsel biasa yang ia kenal. Dengan rasa penasaran yang bercampur kecurigaan, West membuka tas itu dan menemukan sebuah ponsel lipat murah yang tersembunyi di selipan paling dalam. Layarnya menyala, menampilkan satu pesan masuk dari nomor tanpa nama. "Bagus.
Tahap pertama berhasil. Buat mereka benar-benar muak padamu sampai mereka yang memohon agar West menceraikanmu. Jangan meleset, atau rahasiamu terbongkar. Guntur. Darah West serasa berhenti mengalir. Napasnya tercekat saat membaca nama itu. Guntur. Siapa pria itu? Dan mengapa istrinya, wanita yang baru saja menangis bersimbah air mata di kakinya, memiliki hubungan rahasia dengan orang yang memerintahkannya untuk menghancurkan rumah tangga mereka sendiri? West menoleh ke arah pintu kamar mandi yang tertutup rapat, menyadari bahwa wanita di dalam sana bukanlah istri yang ia cintai, melainkan sebuah bom waktu yang siap menghancurkan hidupnya. Ponsel lipat itu terasa dingin dan licin di telapak tangan West yang mulai berkeringat dingin. Kalimat dari Guntur di layar kecil itu terus berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Buat mereka benar-benar muak padamu. West menatap pintu kamar mandi yang masih tertutup rapat, mendengar suara gemericik air yang perlahan berhenti. Dengan gerakan secepat kilat dan jantung yang berdebar kencang hingga ke tenggorokan, ia mengembalikan ponsel misterius itu ke selipan tas kerja Maya, tepat sebelum kenop pintu berputar. Maya keluar dengan handuk yang melilit rambutnya. Wajahnya tampak polos, segar, dan tanpa beban. Sangat kontras dengan sosok monster yang baru saja menghina ibunya beberapa jam lalu. Ia menghampiri West yang masih mematung di tepi ranjang, lalu menyandarkan kepalanya di bahu suaminya itu dengan manja. Sayang, aku benar-benar menyesal soal tadi. Besok pagi, temani aku ke rumah ibu ya. Aku ingin membawakan hantaran dan minta maaf secara langsung. Ucapnya dengan nada suara yang begitu lembut, hampir menyerupai bisikan malaikat. West membeku. Jika ia tidak membaca pesan itu, ia pasti akan langsung luluh dan memaafkan segalanya. Namun sekarang, sentuhan tangan Maya di bahunya terasa seperti lilitan ular yang berbisa. Ia hanya mampu mengangguk kaku, mencoba menyembunyikan badai yang sedang berkecamuk di dalam dadanya. Siapa sebenarnya Guntur? Dan apa yang pria itu miliki hingga Maya, istri yang ia puja selama 2 tahun ini, rela melakukan sandiwara keji untuk menghancurkan rumah tangga mereka sendiri? Keesokan harinya, West tidak benar-benar pergi ke kantor. Ia berpura-pura berangkat lebih awal. Namun sebenarnya ia menunggu di ujung gang dengan motor pinjaman agar tidak dikenali. Benar saja, tak lama kemudian, Maya keluar rumah menggunakan taksi online. West membuntutinya dengan jarak aman, menjaga agar dirinya tidak tertangkap di spion. Maya tidak pergi ke rumah ibunya. Ia justru berhenti di sebuah area ruko tua di pinggiran kota yang tampak sepi. West memarkir motornya di balik deretan pohon, lalu berjalan mengendap-endap. Dari celah jendela sebuah kafe remang-remang, ia melihat Maya duduk berhadapan dengan seorang pria parubaya yang berpakaian rapi namun memiliki sorot mata yang dingin. Pria itu adalah Guntur. West terperangah saat melihat Maya menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Namun, yang lebih menyakitkan bukanlah uang itu, melainkan cara Maya menatap pria itu. Tidak ada ketakutan. Justru ada semacam kepatuhan yang mendalam, seolah-olah Maya sedang menjalankan misi suci. Saat Guntur mengusap kepala Maya, West merasa dunianya runtuh. Ia menyadari bahwa pengkhianatan ini jauh lebih dalam daripada sekadar masalah mertua dan menantu. Ini adalah sebuah rencana besar yang sudah dipersiapkan sejak lama untuk menghancurkan hidupnya. Pemandangan dari balik kaca kafe yang kusam itu bagai sembilu yang menyayat tepat di ulu hati West. Tangan Guntur yang mengusap kepala Maya bukan sekadar sentuhan biasa, ada otoritas dan kedekatan yang tidak masuk akal di sana. West memalingkan wajah, menarik napas panjang demi menahan diri agar tidak menerjang masuk dan membuat keributan yang akan merusak segalanya. Ia harus tetap tenang. Ia butuh bukti yang lebih kuat daripada sekadar foto dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, Maya keluar dari kafe itu dengan langkah ringan, seolah beban berat yang ia tunjukkan semalam telah menguap. West segera bersembunyi di balik pilar ruko, jantungnya berdebar kencang saat taksi yang membawa istrinya berlalu. Ia segera kembali ke motornya dan memacu kendaraan itu pulang, berusaha tiba lebih dulu agar Maya tidak menaruh curiga. Sesampainya di rumah, West duduk di ruang tamu dengan lampu yang sengaja tidak dinyalakan. Tak lama, pintu depan terbuka. Maya melangkah masuk. Wajahnya seketika berubah drastis saat melihat West. Ia langsung memasang raut wajah lelah yang sangat meyakinkan. Ya ampun, sayang, kamu sudah pulang? Kok gelap-gelapan? Tanya Maya dengan nada lembut, seolah kejadian memuakkan di kafe tadi tidak pernah ada. Ia mendekat dan hendak mengecup kening West, namun West dengan halus memalingkan wajah. Tadi dari rumah ibu? Tanya West datar,
Matanya menatap tajam ke dalam manik mata Maya yang bening. Maya tertegun sejenak, namun senyumnya tidak luntur. Iya, sayang. Tadi aku ke sana, membawakan kue kesukaan ibu. Kami bicara banyak, dan aku sudah minta maaf. Ibu bilang dia mengerti kalau aku mungkin sedang stres karena pekerjaan. Kamu jangan khawatir lagi, ya. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari bibir Maya, tanpa sedikit pun getaran dalam suaranya. West merasa mual. Ia tahu persis bahwa Maya sama sekali tidak mengunjungi ibunya. Namun, kejutan sebenarnya baru dimulai saat ponsel West bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari ibunya. West, kenapa kamu tega menyuruh Maya datang ke sini hanya untuk memintanya menceraikanmu? Dia menangis sesenggukan. Katanya kamu sudah tidak tahan dengannya karena dia belum bisa memberi cucu. Tega kamu, West. Jangan pulang ke rumah ibu kalau caramu memperlakukan istri seperti ini. Darah West mendidih. Maya tidak hanya berbohong, dia sedang memutarbalikkan fakta dan memfitnah West di depan ibunya sendiri untuk menciptakan jurang pemisah. Maya yang berdiri di depannya sekarang bukan lagi sekadar istri yang sedang bersandiwara, tapi seorang predator yang sedang menghancurkan hidup West lapis demi lapis. Sementara Maya tersenyum manis sambil menawarkan segelas air, West menyadari bahwa ia sedang tidur seranjang dengan musuh yang paling berbahaya. Gelas air putih yang disodorkan Maya tampak berkilau di bawah lampu ruang tamu, namun bagi West, air itu terasa seperti racun yang mematikan. Pesan singkat dari ibunya masih menyala di layar ponsel, membakar matanya dengan fitnah keji yang baru saja disusun oleh istrinya sendiri. Maya berdiri di sana, menatapnya dengan binar mata penuh perhatian yang palsu, sementara tangannya yang halus baru saja menikam punggung West dari belakang. Minum dulu, sayang. Kamu kelihatan pucat sekali. Capek ya kerjanya? Suara Maya mengalun merdu, seolah dia adalah malaikat pelindung dalam hidup West. West meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia tidak meminum air itu. Ia justru menatap tajam ke arah Maya, mencari sisa-sisa kejujuran di wajah wanita yang telah menemaninya selama 2 tahun ini. Ibuku baru saja menelepon. Bohong West, ingin memancing reaksi. Katanya kamu tadi ke sana dan menangis karena aku menuntut cerai soal anak. Benar begitu, Maya? Seketika, ekspresi Maya berubah. Bukan rasa bersalah yang muncul, melainkan akting yang jauh lebih dramatis. Ia menutup mulut dengan tangan, matanya langsung berkaca-kaca dalam hitungan detik. Ya ampun, West. Ibu bilang begitu? Aku memang ke sana, tapi aku tidak bicara begitu. Aku justru membela kamu saat ibu menyalahkanmu karena kita belum punya anak. Kenapa ibu malah memutarbalikkan fakta? Maya mulai terisak, tubuhnya luruh di pelukan West yang terasa dingin. West merasa mual melihat pertunjukan ini. Kemampuan Maya membolak-balikan kata benar-benar mengerikan. Ia menyadari bahwa Maya sedang melakukan gaslighting tingkat tinggi. Dia ingin membuat West membenci ibunya sendiri, dan membuat ibunya membenci West. Dengan begitu, West tidak akan punya siapa-siapa lagi selain Maya, sebuah isolasi sempurna sebelum kehancuran total dimulai. Malam itu, saat Maya mengira West sudah terlelap, West diam-diam bangkit. Ia menuju ke ruang kerja dan membuka laptop pribadi Maya yang biasanya terkunci rapat. Berkat tanggal lahir Guntur yang sempat ia intip di ponsel rahasia tempo hari, West mencoba menebak kata sandinya. Pada percobaan ketiga, layar terbuka. Jantung West nyaris copot saat melihat sebuah folder tersembunyi berisi dokumen digital. Bukan sekadar foto, tapi dokumen pengalihan aset rumah dan tanah milik keluarga West yang sudah dipalsukan tanda tangannya. Di sana juga terdapat rekaman suara percakapan antara Maya dan Guntur. Kalau West sudah dibenci keluarganya, dia akan depresi. Saat itulah kita buat dia menandatangani surat kuasa penuh atas semua rekeningnya. Setelah itu, kita biarkan dia membusuk sendirian. Suara Guntur terdengar dingin di rekaman itu. Dan jawaban Maya jauh lebih menghancurkan hati West. Tenang saja, Pak. Dia terlalu mencintaiku untuk bisa curiga. Sedikit air mata saja, dia sudah berlutut di kakiku. West menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air mata kemarahan menetes di pipinya. Papa, gumam West lirih. Ternyata Guntur bukan sekadar musuh lama ayahnya, tapi ada ikatan darah yang jauh lebih rumit di antara mereka. Kata, Pak, yang keluar dari rekaman suara itu terus bergema di telinga West, lebih nyaring dari detak jantungnya yang kini berpacu tak keruan. Seluruh tubuhnya mendadak kaku,
sementara dingin mulai merayap dari ujung kakinya hingga ke dada. Maya, wanita yang selama 2 tahun ini berbagi tempat tidur dengannya, yang ia kenal sebagai yatim piatu dari kota kecil, ternyata adalah putri kandung dari musuh besar keluarganya. West menatap layar laptop itu dengan mata nanar. Ia mulai menggeledah folder-folder lain dengan jemari yang gemetar hebat. Di sana, ia menemukan pindaian kartu keluarga lama dan beberapa foto usang. Foto itu memperlihatkan Guntur yang masih muda, sedang menggendong seorang anak perempuan kecil di depan sebuah rumah yang tampak sangat kukuh. Rumah yang West kenali sebagai rumah masa kecilnya sebelum akhirnya berpindah tangan karena sengketa bisnis yang melibatkan ayahnya dan Guntur puluhan tahun lalu. Segala kepingan puzzle mulai jatuh ke tempatnya. Mengapa Maya begitu bersikeras masuk ke dalam hidupnya? Mengapa Maya begitu mudah mendapatkan kepercayaan ibunya? Semuanya bukan karena cinta, melainkan sebuah misi infiltrasi yang sempurna. Setiap pelukan, setiap kata-kata manis, dan setiap tetes air mata yang Maya tumpahkan di depan West hanyalah bagian dari koreografi balas dendam yang dirancang oleh Guntur. Kamu bukan korban, Maya. Kamu adalah senjatanya, bisik West dengan suara parau yang hampir pecah. Air mata kemarahan sekaligus kepedihan menetes jatuh ke keyboard laptop. Rasa sakitnya tak tertahankan. West merasa seperti orang bodoh yang dengan sukarela membuka pintu rumahnya untuk membiarkan serigala masuk dan memangsa keluarganya sendiri. Ia teringat bagaimana Maya dengan kejamnya menghina ibunya di depan umum tempo hari. Sekarang ia paham, itu bukan karena gangguan mental, melainkan cara Maya untuk memutus dukungan emosional West sebelum akhirnya mereka merampas sisa aset yang ada. Tiba-tiba, suara derit pintu kamar kerja yang terbuka membuat West terperanjat. Ia segera menutup laptop dengan gerakan refleks dan memutar kursi, mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Di ambang pintu, Maya berdiri dengan piyama tipisnya, rambutnya terurai berantakan, dan wajahnya kembali memasang topeng kepolosan yang memuakan itu. Sayang, kok belum tidur? Kamu sedang apa malam-malam begini di depan laptopku? Tanya Maya dengan suara lembut yang kini terdengar seperti gesekan pisau di telinga West. Maya melangkah mendekat, matanya yang tajam seolah mencoba menembus pertahanan West. Suasana di ruangan sempit itu seketika menjadi mencekam. West mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha sekuat tenaga untuk tidak meneriaki wanita itu saat itu juga. Ia menyadari, jika ia salah melangkah sekarang, seluruh harta keluarganya benar-benar akan lenyap dalam semalam. Tatapan mata Maya yang tajam seolah menembus kegelapan ruangan, mencari celah di wajah West yang kini dibasahi keringat dingin. West mematung, tangannya masih mencengkeram pinggiran laptop yang baru saja ia tutup paksa. Di balik dadanya, jantungnya berdegup begitu kencang, seolah ingin melompat keluar menghadapi wanita yang kini ia sadari adalah seorang musuh dalam selimut. Aku cuma mau cari file kerjaan, Maya. Tapi sepertinya aku salah ambil laptop. Aku tidak sengaja menyalakan punyamu, ucap West dengan suara yang diusahakan sedatar mungkin, meski getaran di ujung lidahnya nyaris mengkhianatinya. Maya tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat, langkah kakinya yang pelan di atas lantai kayu terdengar seperti denting lonceng kematian. Ia mengulurkan tangan, menyentuh permukaan laptopnya yang masih terasa hangat. Sebuah senyum tipis, yang kini terlihat begitu mengerikan bagi West, tersungging di bibirnya. Oh, begitu? Lain kali hati-hati, sayang. Di dalam sini banyak data privasi kantorku yang sangat rahasia. Aku tidak mau kamu salah lihat, bisiknya sambil mengusap pipi West dengan jemari yang terasa sedingin es. West hanya mampu mengangguk kaku. Ia membiarkan Maya menuntunnya kembali ke kamar, namun tidurnya malam itu benar-benar lenyap. Di sampingnya, Maya bernapas dengan teratur, seolah tidak baru saja merencanakan penghancuran hidup seseorang. West menyadari satu hal. Ia tidak bisa melawan Maya dengan emosi. Ia harus menjadi pemain sandiwara yang lebih hebat dari istrinya sendiri. Keesokan paginya, kejutan berikutnya datang. Saat sarapan, Maya dengan wajah paling ceria yang pernah West lihat, menggenggam tangannya erat. West, minggu depan kan ulang tahun pernikahan kita yang kedua. Bagaimana kalau kita buat perjamuan besar di rumah ibu? Aku ingin mengundang semua keluarga besar, juga beberapa kolega bisnis ayahmu. Aku ingin membuktikan pada mereka kalau aku sudah berubah dan ingin memperbaiki semuanya. West tertegun. Ia tahu persis ini bukan sekadar permintaan maaf. Ini adalah panggung yang disiapkan Maya dan Guntur untuk melakukan pukulan terakhir,
Mungkin hari di mana mereka akan memaksa West menandatangani pengalihan aset di depan saksi-saksi penting. Tentu, Maya. Itu ide yang luar biasa, jawab West dengan senyum palsu yang paling manis yang bisa ia berikan. Namun, di balik meja, tangan West menggenggam ponselnya erat-erat. Ia diam-diam mengirim pesan singkat kepada pengacara lama ayahnya yang masih setia. Cari tahu semua aset yang sudah atas nama Maya. Kita harus membatalkannya sebelum pesta ulang tahun pernikahan minggu depan. West bersumpah dalam hati, pesta itu tidak akan menjadi hari kemenangannya Maya, melainkan hari di mana ia akan merobek topeng istrinya di depan seluruh dunia. Persiapan pesta ulang tahun pernikahan yang dirancang Maya terasa seperti persiapan upacara pemakaman bagi West. Di depan keluarga besar dan teman-teman kantor, Maya kembali memerankan tokoh menantu yang teraniaya namun penuh kasih. Ia memesan catering terbaik, memilih bunga lili putih yang melambangkan kesucian, sebuah ironi yang membuat West merasa mual setiap kali melihatnya. Maya bahkan mengirimkan pesan-pesan mengharukan di grup WhatsApp keluarga, membuat kerabat yang awalnya marah kini perlahan berbalik simpati padanya dan mulai memandang West sebagai suami yang kurang bersyukur. Sayang, lihat gaun ini. Bagus tidak kalau aku pakai di acara nanti? Tanya Maya sambil mematut diri di depan cermin besar. Ia tersenyum manis, namun di mata West, senyum itu tampak seperti seringai pemangsa yang sedang mengasah taringnya. Sangat bagus, Maya. Kamu selalu tahu cara terlihat sempurna di depan orang lain, jawab West dengan suara datar yang ia usahakan tetap tenang. Pikirannya melayang pada pertemuan rahasianya dengan Pak Surya, pengacara lama ayahnya, di sebuah kafe terpencil tadi siang. Wajah Pak Surya tampak sangat pucat saat menyodorkan beberapa lembar dokumen. West, ini jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan. Bukan hanya aset rumah yang sedang dalam proses pengalihan, tapi tabungan masa depan dan asuransi jiwa atas namamu sudah diubah ahli warisnya menjadi nama Maya. Tanda tanganmu dipalsukan dengan sangat presisi menggunakan teknologi digital. Jika kamu tidak membatalkan dokumen ini secara hukum sebelum pesta itu, kamu akan kehilangan segalanya, termasuk martabatmu. West merasa dadanya sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit ulu hatinya. Setiap rupiah yang ia kumpulkan dengan banting tulang, setiap keringat yang ia cucurkan untuk membahagiakan istrinya, ternyata digunakan untuk membiayai kehancurannya sendiri. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar luka hati. Ini adalah rencana pembunuhan karakter yang sistematis. Malam itu, saat West merenung di teras untuk mencari udara segar, ia melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti agak jauh dari pagar rumahnya. Kaca mobil itu turun sedikit, menampakkan sosok pria yang sangat West kenali dari foto-foto lama ayahnya. Guntur. Pria itu menatap rumah West dengan tatapan dingin dan penuh kemenangan, seolah sedang memandangi mangsa yang sudah terjebak di dalam lubang galiannya. Tiba-tiba, Maya keluar menyusul ke teras dan memeluk West dari belakang, sebuah pelukan yang biasanya terasa hangat namun kini terasa mencekik. Sebentar lagi semuanya akan selesai, West. Kita akan hidup tenang, hanya berdua, tanpa ada gangguan dari keluarga atau beban masa lalu, bisik Maya dengan nada suara yang begitu tenang namun penuh ancaman tersembunyi. West merinding. Ia menyadari bahwa hidup tenang versi Maya adalah saat West sudah jatuh miskin dan tidak punya siapa-siapa lagi. Namun, kejutan sebenarnya baru ia temukan saat tangannya tidak sengaja menyentuh bagian bawah meja teras. Di sana, tertempel sebuah benda kecil yang berkedip merah redup. Sebuah alat penyadap. Maya tidak hanya menipunya, ia memantau setiap embusan napas West di rumah mereka sendiri. Kini, West sadar bahwa ia sedang berada di dalam penjara yang dibangun oleh orang yang paling ia cintai. Benda kecil berkedip merah di bawah meja itu seolah menjadi mata iblis yang menertawakan kebodohan West selama ini. Di saat yang sama, pelukan Maya dari belakang terasa semakin dingin, seolah tangan lembut itu siap berubah menjadi jerat yang mencekik lehernya kapan saja. West memejamkan mata rapat-rapat, mengatur napasnya yang menderu agar tidak terdengar mencurigakan oleh alat penyadap itu. Ia harus terus bermain peran. Ia harus menjadi aktor yang lebih hebat dari wanita yang ia sebut istri ini. Iya, Maya. Semuanya akan selesai, bisik West dengan nada suara yang bergetar. Kali ini bukan karena cinta, melainkan karena kemarahan yang ia tahan hingga ke sumsum tulang. Keesokan harinya, tepat sehari sebelum pesta besar itu digelar, West melakukan langkah nekat. Ia tidak pergi ke kantor, melainkan menyelinap ke rumah lama milik keluarga Maya yang sudah kosong dan terbengkalai di pinggiran kota, informasi yang ia dapatkan dari Pak Surya. Di sana,
Di sebuah kotak besi berkarat yang tersembunyi di bawah lantai papan, West menemukan sebuah buku harian usang milik ibu kandung Maya. Saat membaca lembar demi lembar buku itu, jantung West serasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Kebenaran yang selama ini terkubur akhirnya terkuak, dan alasannya jauh lebih mengerikan dari sekadar harta. Ternyata, puluhan tahun lalu, ayah West bukan hanya memenangkan persaingan bisnis melawan Guntur, melainkan melakukan cara-cara kotor yang menyebabkan ibu Maya depresi hingga akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri tepat di depan mata Maya yang saat itu masih kecil. Jadi ini alasannya, gumam West dengan suara parau, air matanya jatuh membasahi kertas yang menguning itu. Alasan Maya menjadi orang lain di depan keluarganya bukan hanya untuk merampas harta, melainkan untuk menghancurkan mental ibu West secara perlahan, agar ibu West merasakan penderitaan yang sama dengan yang dirasakan ibu Maya dulu, mati dalam kesunyian karena ditinggalkan oleh semua orang yang dicintainya. Maya ingin West membenci ibunya, dan membuat ibunya merasa gagal sebagai orang tua hingga kehilangan kewarasannya. West terduduk lemas di lantai berdebu. Ia merasa terjepit di antara dua dosa besar. Di satu sisi, ayahnya memang telah berbuat kejam di masa lalu, namun di sisi lain, Maya dan Guntur sedang menjalankan rencana iblis yang akan menghancurkan nyawa orang-orang yang tidak berdosa di masa sekarang. Saat ia hendak beranjak pergi, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari Maya, lengkap dengan foto gaun putih yang akan dipakainya besok. Aku sudah siap untuk pesta besok, sayang. Ibu pasti akan sangat terkejut dengan kejutan yang aku siapkan di depan semua tamu. Sampai jumpa di rumah. West menyadari bahwa kejutan yang dimaksud Maya adalah eksekusi mati bagi reputasi dan mental keluarganya. Dengan tangan yang mengepal kuat, West menatap foto ayahnya di dompetnya. Besok bukan lagi tentang ulang tahun pernikahan, melainkan tentang pengadilan berdarah di mana semua topeng akan dicopot secara paksa. Malam perayaan ulang tahun pernikahan itu tiba dengan kemegahan yang terasa palsu. Lilin-lilin kristal berpijar terang di aula hotel, namun bagi West, cahaya itu terasa membakar kulitnya. Ia berdiri di samping Maya yang tampak mempesona dengan gaun putihnya, sementara di sudut ruangan, ibu West tersenyum getir, mencoba bertahan di tengah rasa malu yang telah ditanamkan Maya selama berbulan-bulan. West bisa melihat Guntur duduk di meja paling belakang, menatap panggung dengan seringai kemenangan yang tak lagi disembunyikan. Tiba saatnya Maya naik ke podium untuk memberikan sambutan. Malam ini, aku ingin memberikan kejutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh suamiku dan seluruh keluarga besar ini, ucap Maya dengan suara yang begitu manis namun mengandung bisa. Ia memberi isyarat agar sebuah video diputar di layar besar. Sebuah video yang ia rancang untuk menghancurkan harga diri keluarga West selamanya. Namun, layar itu tetap gelap. West melangkah maju, memegang sebuah buku harian usang yang ia temukan di rumah lama Maya. Cukup, Maya. Sandiwara ini berakhir di sini. Suara West menggelegar melalui pengeras suara, membuat seluruh ruangan seketika hening mencekam. Maya tertegun. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri mendadak pucat pasi saat melihat buku di tangan West. West menatap istrinya dengan mata yang berkaca-kaca karena luka yang teramat dalam. Aku tahu segalanya. Aku tahu Guntur adalah ayahmu. Aku tahu tentang penderitaan ibumu di masa lalu karena kesalahan ayahku. Tapi menghancurkan ibuku yang tidak tahu apa-apa. Apakah itu akan menghidupkan kembali ibumu? Seluruh tamu berbisik riuh. Topeng Maya retak seketika. Di depan semua orang, ia melepaskan tawa histeris yang menyayat hati. Dia harus merasakan kehilangan yang sama. West, aku ingin kalian semua membusuk dalam kehinaan. Teriaknya tanpa memedulikan lagi martabatnya. Namun, rencana Maya gagal total. West telah membatalkan semua pengalihan aset secara hukum sebelum pesta dimulai. Guntur yang melihat rencananya hancur segera pergi meninggalkan putrinya sendiri di tengah badai yang mereka ciptakan. Maya jatuh terduduk di lantai, menangis meraung di tengah kemegahan yang kini terasa sunyi. West menatapnya untuk terakhir kali, bukan dengan kebencian, melainkan dengan rasa kasihan yang mendalam. Ia menyadari bahwa dendam hanya meninggalkan puing-puing kehancuran bagi siapapun yang memeliharanya. Kesimpulan penutup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah fondasi terkuat dalam sebuah hubungan. Dendam masa lalu yang dipelihara hanya akan melahirkan luka baru yang lebih dalam. West memang kehilangan kepercayaannya, namun ia berhasil menyelamatkan harga diri keluarganya dari kehancuran yang direncanakan secara rapi. Bagaimana menurut pendapat kalian?
Apakah West seharusnya memaafkan Maya karena alasan masa lalunya yang tragis? Ataukah tindakan Maya sudah tidak bisa diampuni lagi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah mengikuti kisah drama rumah tangga yang penuh liku ini. Jika kalian tersentuh dan ingin melihat lebih banyak cerita dramatis lainnya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan update bab terbaru selanjutnya.